Opo ar-rohnu akad rohan kal hibati koyo akad hibah illa biqabdin angin kelawan tompo bima kelawan barang marro kang wis liwat opo ma fi qabdil mabi'i ing dalem nompo barang kang jendol biiznin tur kelawan izin min rohinin saking wong kang akad gaden yasihu kang sah opo tabaru'uhu tabaru'e rohin wa yasulu lan hasil opo arruju'u jabal anir rohni saking akad rohan qabla qabdihi ing dalem sadurunge nompo marbun bitasarrufin kelawan tasarruf yuzilu kang ngilangaken opo tasarruf al milka ing kapemilikan kal hibati koyo akad hibah kal hibati koyo hibah warrohni lan rohan di akhoro maring wong kang liya la biwatin ora kelawan wate wa tazwijin lan rabiaken wa mauti akidin lan matine wong kang akad wa harbi marhunin lan larine perkara kang kedaden wal yadu utawi jogo wala yalzamu ar-rohnu kal hibati illa biqabdin bima marra fi qabdil mabi'i dan akad rohan itu tidak tetap sebagaimana akad hibah kecuali dengan adanya serah terima sebagaimana keterangan yang telah lewat pada pembahasan serah terima barang yang dijual biiznin min rohinin yasihu tabarru'uhu juga dengan izinnya rohin yang sah tabarruknya wa yahsulu arruju'u anir rohni qabla qabdihi bitasarrufin yuzilu al milka kal hibati warrohni li akhara dan penarikan dari akad rohan itu berhasil apabila terjadi sebelum adanya serah terima marbun yang mana hal tersebut dilakukan dengan tasarruf yang menghilangkan kepemilikan seperti hibah dan rohan untuk orang lain la biwat'in wa tazwijin wa mauti akidin wa harbi marhunin bukan dengan hanya sekedar wate atau menikah atau matinya orang yang akad atau larinya sesuatu yang digadaikan mudah lah HP lari nggak bisa mudah dibuatin apa yang mau diwakil mudah masa kambing mah Ini karena kambing kasih besar. ya bisa sama kambing laki-laki min rohinin yasihu tabarru'uhu apa tabarru'? Kalau itu nggak maju Oh berarti yang rohinnya boleh dibujuk Nah, di sini yang saya tanyakan itu kok kenapa percontohannya akad rohani seperti apa juga? seharusnya Nah gini om, akad rohani kan itu kan cuma sebagai jaminan saja dan akan selesai ketika utangnya itu terlunasi. Sedangkan hibah apakah seperti itu? Hibah itu setahu saya kok ini uhab tukar ada selesai nggak adanya obat selesai kan nggak berlanjut. Bisa dicontohkan ya? Bisa Yang lagi buatin itu apa? akad rohan itu tidak luzum kecuali dengan qobet seperti halnya hibah Oke. Jadi hibah dalam keluzuman rohan itu tidak bisa tetap kecuali dengan qobet. Begitu juga hibah, keluzuman hibah
itu tidak bisa lestari kecuali dengan kompet. Iya, Pak. Lah ribat kita kompet iwate. Kita tepu iwate apa bisa? Ya. Makanya nunggu. Iso toh saya tak. Iso kan? Luzum ini di mana apa? Sah. Luzum Lestari. terlaksana. Terlaksana. Oke, nyaman. Nah, bahasa Indonesia terlaksana. Terus. Terjadi. Dan itu sudah diterjemahkan. Tetap. Hah? Tetap. Kalau tetap kan berkelanjutan nanti. Kalau tetap berarti nggak berubah ya. Ini kan maksudnya kan dalam akad muamalah itu ada akad luzum namanya, ada akad jaiz. Dua itu ini min jihatil murtahin ini akad jaiz ini. Tapi min jihatil rohin itu akad luzum namanya. Luzum itu apa? Luzum itu tidak bisa memutus secara sepihak. Ida mata ahaduhuma biasanya gitu itu. Itu kan ada pembagiannya di bab muamalah itu apa itu wal baik mujaizun, dari sisi mana saja dia mau min ayyi kullin minhuma al fasku itu kayak gitu kan. Mata saat Terus biasanya. kalau luzum Luzum tidak Pak, harus kesepakatan nih. Nggak boleh nggak dari boleh satu sisi. sepakat satu orang. Dibeli sepakat satu orang Pak. Zaman kamu bisa nih. Itu tak kata. Betul kata-kata Pak Mak. Oh, Berarti akad rohin ini kalau ke rohin itu luzum, kalau yang ke muktahin jaiz. Akad rohin ini kalau dari akad rohin itu luzum, kalau dari akad kali muktahin itu jaiz. Tapi satu saat ketika si murtahin ini memutus akad boleh saja. murtahid. Murtahin. Terus kalau istisna dengan qobdin, Gimana? kalau diistisnakan dengan qobdin, oh ya Allah, Kenapa? Aku gini. akad dalam aman. Berarti kan akad rohin itu bisa luzum hanya dengan kompet sebenarnya. Iya, qobd yang ain kemarin itu, kayaknya ainnya itu terima. Marhun beh. Marhun. Marhun kok ada benar. Berarti kalau Berarti bani muta'addi lazim. labi batin atas izin mengenai batin atau atas izin meskipun kita kompet si musuh Ini mana bahasa nama Allah? Nanti dibahas. Jadi itu cuma keluzuman akad rohin ini. Kalau dari arah rohin kan luzum, kalau dari arah murtahin itu kan jaiz. Nanti ketika masalah watin nanti itu masalah jabulnya. Tasarruf yang menghilangkan kepemilikan. membuat kita aja boleh gak? Ji Coba boleh dibaca dulu di terjemah lagi ya sulit sampai lagunya. Wa yasulu. Ya wa yasulu. Wa yasulu ar-ruju'u 'anil rahmi qabla qabdihi bi tasarrufin yuzilu al-milka kal hibati war rahmi li al-qara. Dan penarikan terhadap akad rohin itu berhasil atau terjadi sebelum adanya serah terima marhun dengan tasarruf yang menghilangkan kepemilikan seperti hibah dan gadai kepada orang lain
la biwad'in wa tazwijin wa mauti akidin wa harbi marhunin, bukan dengan wate atau menikah atau matinya orang yang akad atau larinya sesuatu yang digadaikan. Tazwijin itu menikahkan atau menikah? Menikahkan. Menikahkan. Nah, menikahkan atau menikah? Menikahkan. Ini dua kata yang beda itu. Kalau tazwij menikahkan. Menikahkan. Kalau menikah Soalnya kan tazwijin di sini maksudnya itu si rohinnya menikahkan sesuatu yang digadaikan. Tapi yang digadaikan belum diterima. Nah, gitu. Bukan menikah, lebih menikahkan. Itu tidak diartikan menggagalkan rohan, karena hanya menikah. terus yang benar. Ya gitu. Nah, itu yang benar, tidak menggagalkan rohan. Iya, menikahkan marhum Marhum. itu tidak bisa menggagalkan akad rohan, kan gitu kan? Ya. Tapi contohnya bukan menikahkan istrinya atau menikahkan saudaranya ini, tapi menikahkan jariyah atau amat. Aman. Yang amat ini calon jadi marhum. Itu apa yang dimaksud kerujuknya. Jadi la biwad'in itu bukan arahnya bukan menggagalkan rohnya, tapi la yasulu arrujuknya. Iya, betul. La La biwad'in ay la yahsulu arruju'u biwad'in. Maksudnya gini Pak, kan kata wa yasulu arruju'u an rohni qabla qabdihi, kan di atas itu kan illa biqabdin kan. Jadi luzumnya harus biqabdin gitu loh. Ya, benar ya. Kata-kata apa ya? Ini kan isbatnya, kata isbatnya kalau sumama dibuang wala yalzamu kan wa yalzamu biqabdin kan gitu Pak ya. Iya, wa yalzamu biqabdin. Nah, Atau pakai illa, innama tak semakin kasarnya. Innama yalzamu yalzamu biqabdin. sarain teh. Nah, Eh. dalam misalnya sebelum terjadi Saya salah. luzum kok ditasarrufkan yang menghilangkan miliknya bentuk tasarrufnya, lah itu berarti sama dengan rujuk. Mengambil pulang apa yang dirohankan. Tapi yang benar bukan yang dirohankan, calon rencana merohankan. Qabla qabdi. Iya. Qabla qabdihi sebelum aweh Belum tetap. menerimanya. Belum terjadi. Kalau semuanya berujuk di sini di makna pembatalan. Menggunakan makna lain, menggunakan makna pembatalan. Lawang belum luzum apanya yang dibatalkan? Kayak Pak Amin Belum tadi, terjadi. belum ada kok mau dibuang. Membuang sesuatu yang nggak ada. Kok nggak ada dibuang ya? Dibuang. Belum luzum kok dibatalkan ya. Berarti ini gambarannya ketika sang Rohin. murtahin belum Belum menerima mengobat. marhum itu, terus si rohin ingin nggak jadi gitu apa yang Rujuk. mau dicabut. Nggak jadi. Menarik kembali. Benar. Ya, contohnya Nabi Watin itu dari sebelum diterima oleh murtahin itu mati. Iya. Siapa yang diberikan Ya mau, yang mati siapa ya? Kok bisa ya? Diwate dengan tanpa memegang. Hah? Yang mau wate, Itu nih. yang mau wate Apa itu kamu nyuruh jaga tahu yang ya? anu, Pak, mau. Bukan penerima gade yang mau wate itu, yang menggadaikan. Kalau penerima gade nggak boleh mau wate. Meskipun udah diterima itu, amatnya nggak boleh diwate. Emang gitu. Emang. nggak bisa dicabut itu. Kalau sepeda motor kok bisa dipakai Pak? Kalau Kalau dikiaskan ke sepeda motor ketika rohin itu tahu kalau mau dipakai akan menang. Malah panduan itu sih. Langkalen, garap. Berarti si rohin itu ketika marhumnya digadaikan kepada murtahin boleh mewati aman berarti.
Siapanya yang boleh? Si rohinnya Pak. Karena dia tidak la yuzilu al mil apa nama? Tidak menghilangkan mil apa? Milik kepemilikan. Cuma dititipkan kan. Berarti selama misalnya kan Kalau rohin boleh muwatir berarti murtahin kasihan dong. memang dilihat sama mutahin Pak. Enggak, tapi Kok kasihan? kalau sebagai titipan saja, ada kalau semuanya ada budak perempuan. Kok ingin ngomong kadek mau teh sama budak saya. Kok kuin ya, kayak gitu. Ini contohnya gimana? Kalau contohnya budak, contoh budaknya itu ada di murtahin misalnya. Mau mewate, si rohin mau mewate budaknya. Mutahin. Nah, ya marhumnya. Iya, mau mewate marhumnya. Berarti boleh seperti itu. Ya boleh. Kan syaratnya kan tidak menghilangkan, bahkan boleh juga menikahkan ini tadi loh, menikahkannya boleh gitu loh. Iya. Oh, berarti yang mewate itu rohin. Rohin. Ya memang Ya, memang. miliknya. Iya benar. Nggak ada masalah ini. Iya sama seperti barang kemarin itu ya, yang berhak menjual sama seperti itu ya. Bukan bukan apa? Bukan. Murtahin itu sebelumnya kopet oleh murtahin yang mewate. Bukan miliknya Bang Madiwal. Makanya dari itu dirasain kan kita ini rasain. Ini kan ini tak maksudnya. Yang wayas dulu arrujuku anir rohni qobla qobdihi bitasarrufin yang yuzilu al-milk. Kita contohkan sekarang sepeda motor. Sepeda motor ini mau digadaikan kepada si B. Sepeda motornya belum diterima Oleh si B. oleh si B. Murtahin. Iya si Oleh B. murtahin belum diterima. Maka rohin itu boleh rujuk atau dikatakan hasil rujuknya itu bitasorofin yang yuzilul milka. Iya Pak. Apa yang yusilul milkan itu seperti Iya. sepedanya dikasihkan ke orang lain Iya. Atau dijual. atau dirohankan lagi kepada orang lain. Nah, Yang memang belum lestari ya, belum Iya. tetap. Belum luzum. Tapi misalnya sekalipun si rohinnya itu telah menggadaikan amannya kepada murtahin, boleh si rohin itu tetap mewateknya, menikahkannya. Kayaknya dalam kitabnya agak rumit ya. Lo punya sendiri kenapa harus bitasarrufin yusimil? Ambil aja. Gimana pula itu Pak? Jadi kan rohinya itu bisa menarik kembali barangnya itu dengan cara bitasarrufin yuzil al-milka toh. Kenapa kok masih harus ada tasarruf yang menghilangkan kepemilikan? Kok gak langsung ambil saja? Lawan punya saya. Masalahnya ada rencana mau rohin. Mau. Nah, masalahnya masih belum komplit loh ini. Iya. Kenapa gua langsung diambil? Kok kayaknya kitabnya tambah tua. Waduh, Lawan belum jalan kitab. belum diterimakan. Loh kok ternyata mau diambil kembali dengan cara yuzil al-milkan. Lah enggak usah gitu, langsung aja diambil gitu. Kan Apa kayaknya rumput kayaknya? Robi kayaknya kan udah memasrahkan, udah ucul ini, tapi murtahin belum kobet. Di tengah-tengah memasrahkan belum kobet. Tajam. Boleh dong ganti. Iya, nah. Tajam. Ini bukan enggak tajam. Ini masih bitasarrufin yuzilu al-milkan. Artinya jak semua Jual. langsung kalah. Andaikan tanah ya langsung garap. Andaikan apa tadi itu? Budak ya caca maksudnya kan. Langsung ambil aja bawa ke rumah gitu. Jak semua tanah ya kalah. Itu ada dua rincian Pak Fatoni. Pertama, itu rohan itu boleh ditarik kembali nggih, sebelum diterima. Yang mana penarikan kembali itu bisa menghilangkan kepemilikan.
barang yang akan digadaikan, seperti mau dihibahkan atau mau digadaikan sama orang lain. Itu pertama. Yang kedua, wala biwatin wa taswijin. Kalau diwate atau dinikahkan itu gak ada rujuk, gitu loh maksudnya. Wa mauti akidin wa harabi marhunin. Yang poinnya ada dua itu. Artinya yang boleh rujuk, yang marhunnya itu hilang tasarrufan. Artinya yuzilul milka kal hibah. Kepemilikan itu bisa hilang kalau dikasihkan atau digadaikan sama orang lain. Tapi wala biwatin ini maksudnya wala ruju'a biwatin, maksudnya begitu. Pada ibarat itu muskilnya birohnin li akhara, apakah menghilangkan milik? Birohnin li akhara? Iya. Apa hilang miliknya? Saya diuji. Iya, enggak seharusnya ya. Kan diuji bila kala apa nah? Masa mau dihibahkan dengan caranya itu loh. Kayak tambahan ya. Maksudnya gini Pak, saya punya HP ini, saya sudah akad gaden, ini saya gadaikan ke Anda ya. Nah, sudah deal ya. Tapi barangnya belum saya terima. Ini sama si murtahid. Iya, sama si murtahid belum dibagikan. Iya belum diterima, belum dibagikan. Berarti belum positif kan berarti ya? Sudah Pak. Loh. Qabla qabdihi. Enggak, maksudnya akad rohnya sudah terjadi. Tapi komitnya belum. Nah, covernya belum. Masa ini kan Pak, kalau punya barang saya, ya akhirnya timbul pertanyaan seperti tadi. Ini barang saya, ngapain saya minta sorofin yang yusilmin, kan gitu kan? Dan makanya karena sudah akad rohun tadi, nah, ini belum diterimakan atau diberikan, nah itu sehingga ada konsekuensi ini. Boleh rujuk. Kalau bitasorufin yang yuzilul milkat kal hibah, Dengan cara dihibahkan. ya contohnya ini contohnya. Warrohna li. Oh ini. Warrohni. Hah? Kita bagi kan. Barangnya belum dikasih kan gitu aja. Masih di tangannya. Berarti kan gini Pak, ini kan barang tadi sudah jadi kan akad gadainya, belum diterima. Lalu saya hibahkan ke orang lain barang yang sudah saya gadaikan. Dan dengan cara saya menghibahkan kepada orang lain itu berarti kan yuzilul milka. Oh ini barang gadaian, makanya walaupun sebelum diterima tadi. Dari awal kan saya bilang gini Pak, rujuk di sini kalau saya makna itu pembatalan gimana? Ya batal dengan murtahin yang satu ini. Ini sih gitu. Kan gini Pak, kan saya coba A ke B gitu, mau akad roh kan tapi B belum kompet barangnya A. Nah berhubung saya ini lebih menggilkan di C, saya mau mengadakan akad roh pada yang C. Nah kan otomatis yang marhumnya kan belum diterima sama si B. Saya arahkan ke C. Bisa itu. Bisa kan Pak? Bisa diartikan digagalkan bisa gitu. Ya Iya Pak. Karena belum kok. kan mengkober. Nah, makanya gini Kak, kalau min jihatir rohin ini kan luzum Pak. Luzum itu harus biidznil murtahid Pak. Jadi kalau menggagalkan dari satu pihak kan itu. Belum itu. Min rohin kan, min jihatir rohin itu kan. Oke, jadi Kalau diartikan menggagalkan loh. artinya kalau ini apa belum kober? Iya, walaupun kau bilang kopi. Bahasnya sama. Ini termasuk gagal apa enggak ini? Ngoper kan masuk gagal. Jadi sama saja nih, ngoper dengan menggagalkan aja pada deh. Kalau kita pakai contoh yang mengungkapkan tentang lain Kita dari Yang hasil itu rojuk. rujuk di sini tuh akad rohnya Pak. Menarik kembali akad rohnya. Ya. Bukan marhunya. Gimana bunyinya? Di sini yang Makanya masih di tangannya Rohin, masih belum diterima. rujuk anir roh nih. Yang mana Pak? Iya rujuk akadnya. Oke, rujuk Kan akad. marhunya belum diterima kan? Oke. Ya contohnya kau sudah apa aja lah buat ini dah. Tuh masih Beda video deh. Kamu murtahin nih. Sudah gimana Pak? Lah buat ini. Mewati bareng rohin. Masalah wate langsung nyambung. Bin marhun ulangan badi ding marhun. Artinya gini Pak, kalau semuanya sama si roh itu telah diwate amasnya,
nggak boleh dioper. Anggapannya kalau kita pakai contoh Tidak yang rohni iya, bil tidak akad, rujuk, tidak nggak boleh berarti- dioper yang lain. Artinya karena udah mengadakan akad si murtahin, kan udah disebutkan dulu spesifikasinya. Tang budare mari late itu seperti. Meskipun kita kompet. Oke, nggak boleh dioper ke yang lain. Kecuali nanti di nanya kecuali hamil. Kalau hamil baru ada ini. Kan hakikatnya rohan itu kan berhutang dengan memberikan barang jaminan ya Pak ya? Marbun yang Nah, ini apa yang dimaksud rujuk ini hanya menarik marbun atau sekaligus dengan membatalkan akad juga itu? Enggak, ini belum dikompet kali. Iya Pak, ini maksudnya yang seluruh rujuk ini. Kan kalau batal itu kalau sudah sah. Iya. Lebih simpel yang Oh, ini lebih. Kalau seandainya Atau memang istilahnya difasah ya. Kita masa Anu, udah. kita takrir rasa tidak ya ke Pak? Oh, ketinggalan. Biasanya nggak begitu tuh. Enggak, mungkin ada pendapat lain. tinjauannya dari Masa di- murtahin, tinjauannya dari rohin. Beda-beda persepsinya. Ya, ini harus diperjelas dulu. Kata rujuk di sini itu menarik kembali akad rohnya mau dirubah kepada hibah, menarik kembali akad rohnya mau akad rohin kedua, rohin rohni Digadaikan pada orang lain. Nah, gitu. Jadi kata rujuk ini harus diperjelas dulu. Rujuk akadnya. Boleh apa enggak? Enggak, maksudnya tadi itu apa masuk kata pembatalan? Setelah yang dirujuk itu marbunnya. Ya, akad Pak. Reng marbunnya belum Marbunnya diterima. kan belum diserahkan Pak, apa berapa Dikompet sama murtahin. Atau bisa-bisa sudah ada di tempatnya murtahin, cuman dia belum bilang ya saya terima. Itu berarti apa? Kalau jual beli begini kan Pak, udah gopet Pak, meskipun nggak diterima. Belum tangan Belum diterima, belum diambil. Karena ada persilahkan di Iya, sana. udah. Kayaknya hampir sama sih Pak. Ya, dengan jual beli sama. Kayaknya gini, kalau di jual beli ya, saya punya barang, mau saya jual ke Pak Amin kan, kan belum diterima sama Pak Amin kan. Harganya Apa sudah terjadi? sudah kan, wah ini 1 juta. Kemudian ada orang pihak kedua, saya berani 2 juta. Langsung kan belum ditanya sama, di bagian kesampaian barangnya. Tapi dari sini. Nah, makanya kan kalau dari arahnya rohin kan harus lusung kan, akad lusung. Otomatis harus ada izin dari si Jangan yang nawar pertama gitu ya. Berarti urutannya gini. Enggak, Wala yalzamu illa biqabdin. Berarti akad roh itu tidak luzum kecuali diterima dulu. Maka ketika rujuk anir rohni, kita maknai tadi dioper atau memindah akad, sebelum diterimakan itu kan berarti belum luzum. Belum luzum. Karena illa biqabdin tadi kan. Sehingga dioper pun oleh malik boleh. Tapi gelo, kan gelo Pak. Iya, betul. Ya, gelonya itu gimana? Itu Pak. Iki mon tadi pertanyaan panjenengan gelo. Iki sampean bae iki gelo iki mun berdiri keselangan eta orang 2 juta, balas 1 juta. Kalau gelo kan. Gelo dia, mau aku ketanya kan pulang negeri kan mangga. Bisa dulu kan preman. Karena ada kawan yang baru kan pindah di sini. itu Belum, aja. kayaknya menurut saya Git bisa dikiaskan gini. Berarti tak kenapa kan? Nggak boleh tuh di bab B itu nggak boleh, pernah dibahas itu. Sebab Tapi- orang ketiga itu bisa mempengaruhi pembeli, bisa mempengaruhi penjual. Haram itu. Iya, di Ya, tapi mirip dengan ini Pak. mirip tapi nggak sama, kan begitu. Di bab B sebelumnya dibahas Pak. Waktu itu ya itu terus. Iya. Di mana? Bisa, itu? pernah aja. Iya. Yang nggak boleh itu apa menawar? Lah yang nggak boleh itu orang yang pihak ketiga itu. Pembahasannya Misalkan saya dengan Pak Nono terjadi tawar menawar, itu biasanya calo atau orang ketiga itu makelar biasanya. Oh, kamu jangan beli di sini, beli sama saya aja lebih murah. Enggak. Ini nggak boleh. Oh iya kalau kejadian, enggak Pak, ini kejadian gini Pak. Pak Muti ini kan ajuan ke sampean ki bisa main sabar 1 juta. Pak Muti ini kan lah iya wis. Gediwa ini bahasa Semakin ki laku atau mau Pak Amin yang beli 2 juta. Tapi kalau akadnya udah selesai kan nggak apa-apa. Tapi kan belum dikobet. belum dikompet.
belum dikobat. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Di bab jual beli sebelumnya itu enggak boleh. Ada yang harap Iya. dulu itu itikar, ubun, Apa namanya itu? saumun ala saumin, bernabar. Iya. Saumun ala saumin, terus keduanya istilahnya ada. Mau nabar nih ke Jual beli nggak bisa. dari pihak kedua Pak. Sama juga Pak. Yang ketiga. Kalau Ketiga kan. Kalau nggak ada gimana contohnya? contohnya sudah sabar saya. Nah, Jadi sawah saya gadaikan ke orang ini, cuma kan belum saya terima uangnya, dan sawahnya belum digarap karena ada. Tapi kan udah deal. Udah deal, cuman Belum kobat. ya, belum kobat, cuman ketika karena kan namanya itu mah nggak selesai 1 jam 2 jam kan, atau besoknya belum. Saya mah ada yang dengar, saya Ya, mau kalau- sama saya sendiri. Belum kober itu berarti buku belum deal Pak. Deal itu kan luzum di sini bahasanya Pak. Lalu kalau semuanya udah dikorban sama si murtahin, sama si yang terima gadai, itu kan nggak boleh. Tapi ini kan belum dikober. Kompet itu maksudnya apa sih? Diterima barang, diiyakan secara lisan. Terima barangnya. Selalu jadi. Kobat itu dilihat dulu barangnya bergerak apa enggak. Ya iya ada. Iya, kalau kemarin gitu. Ada. Iya. Kalau nggak bergerak ya digerakkan kata teman. Berarti prakteknya ini gini. Nah, kita dealkan. Saya mau menggadaikan HP saya ke Pak Fatul. Pak Fatul belum menerima HP saya. Lalu saya mentasorufkan HP ini dengan cara dihibahkan kepada Yang si lain. C. Nah, maka ini dianggap dengan cara menghibahkan ini dianggap itu rujuk atau tadi dioper atau kalau bahasa istrinya dibatalkan itu dipindah kepada hibah. Lah kalau HP ini hanya diwatek HP watek. kalau seumpama kalau hanya dua HP ini berarti ini tidak menggagalkan akad rohon saya sama Pak Abdul. Saya sulu berarti. Nah gitu. Jadi HP tadi yang sudah saya akad sama Pak Abdul belum dikobat, lalu HP ini diwatek, maka ini tidak membatalkan akad rohon saya. HP-nya. Kalau akadnya Tapi selama nggak hamil, kalau hamil itu ada keterangannya di ananya ini gitu. HP hamil ya. Sampai hamil aku duduk boleh hamil. Nah kalau dengan cara bitasorofin yang yuzilul milka, berarti apa saja? Contohnya hibah. HP ini saya berikan kepada orang lain. Berarti dengan memberikan kepada orang lain, berarti saya menggagalkan akad rohon saya dengan Pak Fatul. Gitu maksudnya. Kira-kira Pak Fatul gelonnya seperti itu katanya. Alhamdulillah ya. Pertama, Gelon nggak kira-kira? amat belum ya kan kalau dulu kak. Amat diker kalau dulu kak belum. Tapi mau amat diker. Karena ini Pak Fatul belum dikompet di sampian. Rohim saya. Ya, terus. Kan kita pikir boleh. Ya jaga seroro. Dengan mewatek berarti saya menggagalkan akad rohim dengan Pak Fatul. Berarti ini bukan marhumnya Pak Fatul ya. Padahal Pak Fatul sudah bayar. Kan katanya sudah akad tadi itu. Sudah mau bayar apa enggak tapi kan belum. Iya. Kalau dengan mewatek tetap terjadi. Maksudnya bitasorofin yang yuzilul milka. Makanya repotan kemudahan nih kejam gula. Indonesia ada. Orang HP nih kan. Semua kuatnya HP kan kemarin. Itu Pak di anaknya itu. Iya. Penjelasannya rujuk itu wa mana kauni hadir madburat la yasulu dia rujun anarokna lain fasikuliah. Artinya akad rohon itu enggak rusak dengan yang disebutkan tadi. Ya, betul. Kalau apa itu? Iya, tadi saya baca itu. La biwatin. Fayufidu hina idin anna rohna muzilul lilmiki wa laysa kadzalika. Seperti itu, Pak. Dalam arti roh itu enggak muzilun lilmiki. Wa ibarat seperti meskipun belum kompet ya. wa yasulu arju'u bi tasarrufin yusilu milka kal hiba li zawali mahallir rohmi.
Wa birohlin lita'alluqi haqqil walidi. Maksudnya lafadzul ini belum menerima, kita tetap luzum ya. Luzum di sini bukan bukan belum ngobrol. Artinya penarian, penggagalan akad rohon ini terjadi ketika hibah atau dioper rohon pada yang lain. Nanti akad rohon ke yang contoh A, B gagal karena dioper pada si C. Gara-gara dioper itu karena bukan sebelum kober kan. Sebelum kober Iya. pengoperannya. Meskipun wate itu kan sebelum kober. Iya, udah bagus semua ini. Diwate. Luzum tapi. Belum. Artinya Belum. Belum luzum. Makanya tadi itu kita urut wala yalzamu illa biqabdin. Jadi akad rohon ini tidak luzum kecuali sudah dikober. Nah, sekarang ada contoh qabla qabdi, tapi belum luzum. Kon anjir. Kalau dibatin Pak Wali nggak masalah. Karena sebelum hamil. Yang lucu itu Pak yang harbin yang di marhun itu lari. Hah? Yang di marhun lari. Barang marhunnya lari. Barangnya itu lari. Atau Marhunnya lari. kok bisa nggak anggapannya nggak batal lah akad rohnya. Belum diserahkan Pak, lari. Karena dengan wahrobin marhunin itu tidak yuzilul milka. Makanya tadi itu kalau di atas bitasorofin bentuk akad apa saja tapi yang yuzilul milka. Nah ini contoh-contoh walaupun kabur, walaupun mati, walaupun dinikahkan, walaupun wate itu tidak yuzilul milka gitu secara akad nomornya. Kalau matinya Mas Ohin dan Mas Tahin kan mau diakidin itu kan akidin di sini kan Rohin dan Murtahin nggak ada rujukannya kan dalam akad roh. Gua mauti Mau diakidin artinya nggak gagal Pak mau akad rohnya itu nggak gagal. Sumpawanan ndak diwate gagal. Nggak diwate ya tambah nggak gagal. Aku bisa diwate juga diwate. Yang diwate kan dinikmati dulu. Diwate aja nggak gagal, apalagi nggak diwate. Kasih. Sing saya kan bahkan barangnya segel orang. Ori. Ori. wala yalzamu ar-rohnu kal hibati illa biqabdin. Berarti akad rohn itu tidak dikatakan luzum seperti hibah kecuali dengan diterimakan atau diserah terimakan. Lalu wa yasulu ar-ruju' ani rohni qabla qabdihi. Kata rujuk menarik kembali rohnya, akad rohnya ditarik kembali, mau dipindah kepada yang lain itu bisa berhasil sebelum diterimakan barangnya dengan tasarruf, dengan akad yang yuzilul milka, yang menghilangkan kepemilikan. Contohnya apa? Hibah. Berarti marhunnya tadi itu dipindah ke hibah. Terus maka akad rohnya tadi menjadi pudar, burung, gitu, Hilang. Apa sih? Lanjut Ji. Lanjut. Sumbawana kita apa coba? Hampuan. Berapa? Mudah aja. Ada Pak budak Sumbawana iwata ya. Irohna kita di anunya iwata sebelum koptok. Haji ya. Kita terus lestari ya. Sumbawana rujuk tak boleh. Sebelum koptok dia kari nyaman. Nyaman dia kan kita ya kita koptok kan. Belum dikober. Nyaman. Tak oleh. Karena kuati itu tidak menghilangkan milik Artinya gini Pak, kalau semuanya budak diwati, apakah pemilikan atas si budak ini hilang? Enggak. Kan enggak, kan tetap punya saya gitu. Artinya masih terus dengan si murtahin. Iya. Berarti kalau matinya akid tadi batal ya? Enggak batal. Enggak batal, kan ada wakilnya nanti di yang. Berarti ada unsur pemaksaan ini, Pak. Duh. Soalnya kalau diperkosa ini. Bukan Pak, maksudnya kalau ingin menarik lagi rohnya itu harus dengan tasarruf yang menghilangkan milik. Kalau seandainya misalnya nggak ada apa-apa cuma nggak jadi gitu nggak boleh berarti. Oh iya. Terpaksa.
Tapi di sini ada mengatakan matinya salah satu itu bisa membatalkan akad roh. Ini saya coba tampilkan aja. Ini. Cek saya ini. Ini kan idza matar rahin lam yakun lil murtahin qabdur rahni. Apa? Lam yakun lil murtahin qabdur rahni. Nah, terus famin ashabina man ja'ala maqala fi taflis qaulan akhar anna rahna yanfasihu bi mautir rahim. Rahan akad gadai itu bisa menjadi rusak sebab matinya si rohim. Badarnya kayaknya itu. Badar kopti kayaknya. Enggak itu, karena gini, ada nggak yang min jihadil murtahin? Karena ini dua, akad rohin ini bisa dua. Kalau min jihadil rohin ini akadnya luzum. Akad luzum itu mati salah satunya nggak rusak akadnya. Tapi kalau jaiz bimauti ahadihima itu jadi rusak. Ada nggak contoh yang berarti yang mati murtahinnya itu langsung yang fasihu? Oh, yang rusaknya sebab matinya si murtahin. Nah ya. Iya, benar kata Pak. Gak boleh langsung gagalkan akad rohan karena tidak ada alasannya. Nah ini, kan tadi kan ada nih. Wa naqala jawabahu fihi ilal murtahin wa jawabu fil murtahin ilahi wa ja'alahuma ala qaulaini. Ahaduhuma yanfasihu bi mautihima li'annahu aqdun la yalzamu bihadir. Fanfasakha bi mautil aqib kal wakalati wasyirkati. Yang kedua, la yanfasihu li'annahu aqdun yu'awwalu ilal luzumi falam yanfasikh bil mauti kal bayi. Nah, ya'ulu ilal luzum falam yanfasih bil mauti kal bayi fi muddatil khiyar. Yang bi mautil murtahin saja. Ada enggak? Tadi bimautihima. Soalnya gini, kalau di sini wala yalzamu ar-rahmu ay min jihatir rohin faqat. Li'annahu min jihatil murtahin jaizun, ya. Oke. Jaizun mutlaqan. Kalau dipandang sisi murtahinnya iya, dengan bimauti ahadihima itu jadi batal rohnya atau yang fasih itu. Tapi kalau min jihati rohin coba ada nggak bimautil murtahin gitu? Yang mati, yang murtahin. Iya. Yang menerima gadai barangnya. Kan burung riwet. Entah nggak tak bisa. Siapa yang mau menerima? Pindah ke ahli waris. Itu kalau akal luzum gitu. Tapi kalau yang mati yang gadai kan. Nah makanya ini yang min jihati rohin akadnya lazim atau luzum itu. Kalau min jihatil murtahin jaiz di sini nih. Biasanya mohon akan langsung situ aja. Kebe itu ya akad jaizun, akdun jaizun. Dua-duanya Dia baik langsung mustahil. baik bimau tiahadihima gitu. Abdun jaizun dengan abdun lazimun maksudnya beda. Ya sih beda banget juga. Iya, ada.